Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Dan di video kali ini saya akan beda nih teman-teman. Saya akan coba tes ombak buat teman-teman semua. Saya akan coba buatkan rekomendasi saham untuk scalping tanggal 10 April 2023 nih teman-teman. Mumpung hari ini libur jadi punya banyak waktu, saya akan coba buat konten rekomendasi saham untuk scalping ya teman-teman. Nah, ini yang pertama saya punya saham Zata nih teman-teman. Saham Zata ini saya rekomendasikan kenapa? Karena dia sebenarnya sih kalau dari openingnya ya, dari openingnya yang di kemarin ya di tanggal 6 ya. Yang kemarin tanggal 6 nih pergerakannya nggak terbatas sebenarnya teman-teman. Dia sempat naik, high-nya itu di sini di sekitar 73 ya. Ngeliatnya enaknya di sini ya. Zata high-nya sempat tertingginya di 74 tuh high-nya itu ya, seperti itu, dan low-nya sempat di 6667 nih teman-teman. Tapi kalau berdasarkan broker summary teman-teman, berdasarkan broker summary di tanggal 6 April ini, dia ini ada akumulasi teman-teman. Nah, dilihat di sini yang akumulasi ada broker CC dan broker NI nih teman-teman, dan yang jualan nih PD dan AI ya. Seperti itu. Jadi secara valuasinya jualannya sekitar 200M ya, jualannya sekitar 200M tapi dibeli di top satunya 648M nih teman-teman. Ini menarik ya teman-teman, cukup menarik menurut saya. Dan pertimbangannya teman-teman tetap pada saat market opening besok tetap coba pantau dulu ya, jangan langsung HK. Teman-teman coba pantau dulu, kalau pergerakannya menarik seperti itu dan dia naik di area 7172 atau ada kenaikan 1-2 tick gitu ya di sini. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk kalau ngelihat bid overnya menarik teman-teman. Nah, ini ya. Ini bid overnya Zata. Nanti teman-teman bisa masuk ketika overnya misalnya dia opening di 70 ya, ketika di 71 dan ini terus dimakan sedangkan bidnya nggak berkurang seperti itu ya, nggak mengalami penurunan gitu. Nah, ini teman-teman bisa ikut masuk seperti itu. Tapi dia harus harus dalam kondisi dia hijau ya teman-teman. Jangan kalau lagi koreksi lebih bagus nggak usah ikutan masuk seperti itu. Dan perhatiin juga ada supportnya ya, support tebalnya ini. Dan lanjut satu lagi saya juga punya saham call. Nah, ini saham ini menarik juga teman-teman, padahal dia ada koreksi ya. Pada kemarin itu ada koreksi di hari Kamis 0,77% nih teman-teman. 0,77%, tapi tetap menarik. Kenapa? Karena di broker summary-nya juga dia ada akumulasi teman-teman, ada akumulasi ya seperti itu. Nah, ini 231 juta ya dari YP ada yang melakukan penjualan tapi dibeli sama broker CP ya, sekitar 1,1M seperti itu. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena harganya turun tapi ada akumulasi teman-teman. Dan kalau seandainya kita lihat chartnya nih, chart saham call nih menarik teman-teman. Ini memang bandarnya ini menaikkan harga dan ngebanting nih cukup serem ya teman-teman. Cukup punya historis yang serem. Tapi kita lihat ini di tanggal 5 ya. Di tanggal 5. Nah, ini tanggal 5 saat market opening dia naik nih teman-teman. Kalau kita perhatiin ya, dia naik di tanggal 5, di tanggal 6 juga sama. Setelah dia dibanting dia ada di sini konsolidasi sebentar ya, sekitar 30 menit lalu dia merangkak naik seperti itu teman-teman. Nah, ini saham yang menurut saya menarik, dan ini di kemarin dia sempat mengalami penurunan di tanggal 6 kemarin ya, tapi nanti teman-teman di tanggal 10 nanti coba pantau dulu teman-teman. Kalau misalnya dia ada mengalami kenaikan gitu, teman-teman bisa langsung pantau untuk coba ikutin. Kalau seandainya kita lihat berdasarkan di tanggal 6 kemarin ya, misalnya teman-teman ngelihat dia udah mulai menarik, ada volume besar nih ya di jam 9.50 nih, teman-teman bisa ikutan masuk nih. Contoh teman-teman masuk di 129, terus teman-teman bisa jual di area sini nih 132 atau 133 ya. Nah, itu kan bisa lumayan ya teman-teman kalau kita lihat nih di sini di bid overnya ya. Nah, seperti itu. Kalau seandainya bisa masuk nanti pada saat tanggal 10 teman-teman bisa masuk di 130 maksud saya, sorry ya. Di sekitar 130 dan ini dia mulai dimakan terus merangkak naik, teman-teman memanfaatin bisa 3 tick aja bisa teman-teman dapat sekitar 2%-an ya, sekitar 2%-an seperti itu. Nah, ini saham call ya.
Dan saya juga rekomendasiin salah satu lagi ada saham Sliss ya teman-teman. Saham Sliss ini memang kemarin naik 6,9% teman-teman dan ditutup di harga 186 nih. Dan ini menarik, kenapa saya bilang menarik? Karena memang dari broker summary-nya juga dia ada akumulasi ya, walaupun hanya tipis-tipis. Jadi yang melakukan penjualan ada sekitar 241 juta, tapi tetap ada yang beli 520 juta. Dan ini mungkin ada berita-berita terkait dengan motor listrik ya. Jadi ada katalis positif di saham Sliss ini, teman-teman bisa tetap pantau. Dan di saham Sliss ini kalau saya lihat dari mulai tanggal 4, 5, 6 nih dia area-area konsolidasi nih teman-teman. Area-area konsol, dan di tanggal 6 kemarin dia ngebreak resistnya ya, dia breakout ya teman-teman, dia breakout dan naik nih teman-teman, breakout dan naik. Jadi kalau misalnya besok di tanggal 10 dia di awal pembukaan sesi pertama dia mengalami kenaikan, akan menarik teman-teman ya, akan menarik. Jadi itu, dan satu lagi nih teman-teman saham yang juga menarik tapi masih belum bisa kita search ya karena dia belum listing ya. Itu saham pipa teman-teman, saham pipa ini adalah nih, belum ada ya, saham pipa ini adalah saham yang baru listing di bursa nih teman-teman, saham yang baru listing di bursa nih. Kalau saya teman-teman mau lihat nih di sini saya share, saya kemarin ikutan juga ya IPO saham pipa, saya beli sebenarnya sekitar 2 juta tapi alokasinya nggak dapat banyak nih teman-teman. Nih saham pipa saya cuma dapat 15 lot ya, saya cuma dapat 15 lot. Dari sini agak susah ngeliatnya tapi saya ada videonya nih, saya coba play ke teman-teman nih supaya teman-teman lihat nih. Ini ya EIPO-nya dari Stockbit ya teman-teman, EIPO dari Stockbit. Nah ini di EIPO saham pipa ini saya cuma dapat penjatahan sekitar 8% ya. 8% atau sekitar 15 lot seperti itu. Nah ini distribusinya tanggal 6 dan dia akan listing di tanggal 10. Dan biasanya nih teman-teman di hari pertama saham IPO itu listing di bursa itu biasanya dia arak ya teman-teman. Tapi tetap ketika nanti market opening teman-teman fokusnya harus tetap ngelihat bid offernya ya, tetap ngelihat respon pasarnya seperti itu. Jadi nggak sembarang HK ya teman-teman. Kalau di sini, kalau di aplikasi online trading yang saya pakai, teman-teman bisa masukin di watchlist seperti ini ya. Ini ada Zata, Call, dan Sliss seperti itu. Ini jadi watchlist saya, dan satu lagi saham pipa. Jadi ini saya minimize ke sini teman-teman. Nah, ini minimize ke sini, yang fokus nanti saya lihat change-nya aja. Dan ini saham pipa nanti akan jadi di watchlist saya paling utama seperti itu. Sambil tetap kita lihat running trade dan kita monitor pergerakan saham yang jadi watchlist saya di tanggal 10 April nanti ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini saya sambil tes ombak aja teman-teman. Mungkin teman-teman boleh respon kalau seandainya video ini teman-teman merasa ini bermanfaat ya. Jadi supaya saya akan coba rutin buat video-video rekomendasi saham untuk di scalpingin gitu ya teman-teman. Jadi mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.